meminum minuman keras, murtad, bunuh diri, mengungkap aib orang lain, menyebarkan fitnah, kikir pelit, bergunjing, dan itu semua dan yang lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala haruslah kita tinggalkan, kita jauhi untuk menjaga kesucian jiwa agar kesuciannya tetap terjaga, hati tetap bersih. Oleh karena itu orang mukmin apabila dia berdosa akan ada noda hitam pada hatinya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, An-Nabi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzal mu'min idza atara dhanban kana nuqtatun sawda' fi qalbihi fa in taba wa naza'a wa istaghfara suqila minha qalbuhu fa in 'ada rana hatta yughlaq biha qalbuhu fa dhaka alladhi dzakara Allah ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sesungguhnya orang mukmin apabila dia melakukan sebuah dosa, maka akan ada noda hitam di dalam hatinya. Jika dia bertobat, meninggalkan dosa tersebut, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka hatinya akan menjadi bersih dan cemerlang. Tetapi jika dia kembali melakukan dosa sebelum bertobat, maka bertambah noda hitam itu di atas noda hitam sehingga bisa menutupi hatinya. Maka itulah ra'i atau ran yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di samping kita menjauhi larang-larang Allah, bagi kita juga harus menjauhi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan dalam agama, yaitu perbuatan bid'ah dalam agama. Waspadalah terhadap bid'ah dalam agama. Jangan sampai kita melakukannya, mengajak orang lain kepadanya, menyebarkannya di tengah masyarakat, karena bid'ah merupakan salah satu dosa yang paling besar dan yang paling berbahaya. Di dalam Sahih Muslim, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia berkhutbah, matanya memerah, suaranya meninggi, kemarahannya semakin besar, seakan-akan beliau sedang memperingatkan pasukan dan berkata, waspadalah, waspadalah. Beliau bersabda, "Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah." Sebaik-baik dari perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan seluruh perkara adalah yang diada-adakan dalam agama, dan setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah sebuah kesesatan. Dalam hadis Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada para sahabat sehingga menyentuh hati mereka. Lalu mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan ini adalah wasiat dari perpisahan. Berilah kami wasiat." Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kabira." Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, dia akan melihat perbedaan yang akan banyak. Bagaimana solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajil. Pegang teguhlah kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku, dan peganglah dengan kuat-kuat, dengan erat, dan gigitlah dengan geraham. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjaga kesucian hati kita yang telah kita bersihkan dengan beramal selama 1 bulan penuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang telah kita lakukan itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa, karena amalan yang diterima adalah hanya dari orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu, mari kita jaga kesucian hati kita, kebersihan jiwa kita dari setelah kita Ramadan untuk selamanya ke depan sebelum datangnya Ramadan kembali, dengan berilmu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berilmu mengenal syirik dan menjauhkan diri kita dari syirik, berilmu tentang hal-hal yang dilarang sehingga kita jauhi, berilmu tentang amalan-amalan sunnah sehingga kita bisa kerjakan, dan menjauhi hal-hal yang tidak disyariatkan dari agama kita, dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di penghujung khutbah ini, Habib mengingatkan, mari kita bersolat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepadanya dan bersalamlah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة المفسدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى بالعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم ارزقهم بطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا صيامنا قيامنا وصالح أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini istri itu saudara ya. Ada di mana di rumah? Di rumah aja. Nggak tahu ada. Terus kembali lah. Ada di rumah. Di rumah. Sakit? Enggak, ada di rumahnya lagi beres nah. Oh, di situ sholatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.